Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ومواله أما بعد إخوتي في الله رحمكم الله. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, karunia dan keberkahannya, sehingga dengan izinnya dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa bertafaqquh fiddin, menuntut ilmu din, yang itu merupakan kebiasaan dan kegemaran orang-orang saleh. Salah satu penyakit hati adalah penyakit keraguan terhadap syariat atau kemunafikan. Dan obatnya adalah menuntut ilmu. Karena kebanyakan orang-orang munafik adalah orang-orang yang enggan untuk beramal saleh disebabkan keyakinan mereka yang tercampur antara kekufuran dan keimanan, sehingga keraguan yang ada pada diri mereka Allah menyebutkan mudzabdzabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha haula. Artinya orang-orang munafik adalah orang-orang yang di hatinya diliputi dengan keraguan, maka obatnya dari penyakit ragu adalah yakin. Dan untuk mencapai pada yakin adalah dengan ilmu. Ikhwati wa syarakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih berlanjut dari pembahasan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Sebagaimana yang pernah kita bahas di awal dahulu pada muqaddimah, kitab ini sebenarnya sebagian ulama ada yang sampai mengatakan ini kitab ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebelum beliau berguru pada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun dibantah oleh banyak ulama dalam muqaddimah bahwasanya kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah bahkan sepeninggal gurunya yakni Ibnu Taimiyah. Artinya kitab ini menyingkap banyak hal yang menjadi pertanyaan orang-orang pada saat itu yang bertanya pada beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sehingga kemudian beliau jawab dalam kitab ini, terutama berkaitan dengan ruh, ya, atau bahasa kita adalah roh. Qatilah syarakumullah. Pembahasan pada masalah yang ke-6 yang disebutkan, apakah roh itu akan dikembalikan kepada mayit di dalam alam kuburnya atau di kuburnya ketika ia ditanyakan atau ketika dia ditanya di alam kubur. Dan sudah menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentunya bahwasanya orang yang mati di alam kuburnya dia akan ditanya oleh dua malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang sekali, idz atahu malakan, ketika datang dua malaikat kepadanya dan lain sebagainya, mulai menanyakan man rabbuk dan lain sebagainya. Siapa Tuhanmu? Ya, apa kitabmu? Kemudian siapa orang ini yang diutus kepadamu dan lain sebagainya.
Akhwatiullah syarakumullah, ini adalah pertanyaan di alam kubur. Dan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim Allah SWT berfirman, wa yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan penguatan bagi orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Ini khawfullah syarakullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan di dunia dan di akhirat, artinya Allah memberikan kekuatan itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kekuatan di sini adalah pertolongan, termasuk ketika seorang berada di alam kuburnya, diberikan pertolongan untuk bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah roh itu, yakni hal tu'adu, atau apakah roh itu tu'ad, akan dikembalikan kepada mayit pada saat di alam kuburnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat panjang sekali berkaitan dengan fitnah kubur, makanya kita diperintahkan untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari fitnah kubur, ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr. Maka dalam sebuah hadis sahih yang sangat panjang diriwayatkan dari Imam Ahmad, kemudian Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, kemudian diriwayatkan oleh Abu Uwanah Al-Asfaraini di dalam sahihnya juga, tentang seorang hamba yang berada di alam kuburnya. Hadisnya panjang, saya agak singkatkan. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda dan menceritakan tentang azab kubur dan kondisi orang yang mati. Disebutkan innal abda idza kana fi iqbalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya. Seorang hamba itu ketika menghadapi akhirat, artinya dia sudah berhadapan dengan akhirat. Jadi masa apa? Masa antara dunia dan akhirat. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika terputus dari dunia, yakni ketika mati, nazalat ilaihi malaikah, turun kepadanya malaikat, ka'anna wujuhahum asy-syams fayajlisuna minhum maddal basar thumma yaji'u malakul maut. Jadi datang malaikat-malaikat yang wajah-wajah mereka bagaikan matahari bersinar, ya. Kemudian mereka berkumpul, berkeliling, duduk, ya, sepanjang mata memandang. Artinya malaikat-malaikat datang. Ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang hal ini disebutkan bahwasanya apa? Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang itu mati, maka datang malaikat-malaikat untuk memberikan penguatan bagi orang-orang yang beriman. Maka pada saat datang malaikat-malaikat, setan-setan akan kabur. Begitu juga sebaliknya. Setan-setan akan segera mendekat ketika seorang hamba itu akan sakaratul maut, atau pada saat sakaratul maut. Maka pada saat sakaratul maut ini adalah kesempatan terakhir setan untuk menggoda, ya. Nah, pada saat itulah kemudian setan-setan menggoda supaya menjadikan seorang hamba itu kafir. Maka disebutkan kemudian datang malaikat maut hatta yajlisa 'inda ra'sih,
kemudian duduk di atas kepalanya. Kemudian berkata, fayaqul, berkata malaikat maut, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratillah atau ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau, ya, keluarlah engkau kepada keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Kalau kita melihat tafsir surat An-Nazi'at, ya, surat An-Nazi'at juga disebutkan tentang hadis yang senada dengan ini. Surat An-Nazi'at disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nazi'ati gharqa." Kemudian wan nasyitati nashta. Artinya apa? Ada khilaf di kalangan ulama tafsir, wan nazi'ati gharqa artinya apa? Wan nazi'at, dan demi yang mencabut nyawa dengan gharqa, dengan keras, yakni demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Meskipun sebagian ulama mengatakan ini maksudnya adalah para mujahid fisabilillah yang menarik panahnya dengan kencang. Ya, sebagian ulama tafsir menafsirkan hal itu. Kemudian yang kedua, wan nasyitati nashta, juga sama di antara maknanya. Ulama tafsir mengatakan adalah demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan cara lembut, ya, semangat. Nashta, semangat tapi lembut maksudnya. Maka disebutkan malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman, yang saleh, maka dia akan mencabutnya dengan sangat pelan. Kemudian berkata, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu kepada keampunan dari Allah SWT dan ridhonya. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, gambaran nyawa yang dicabut itu, fatakhruj tasilu kama tasilul qatrah, maka keluarlah nyawa itu seperti aliran air yang dituangkan, jadi sangat lembut. Mohon maaf kalau air itu keluarkan lembut, ya. Beda dengan kalau kita ngeluarin batu gitu, ya. Ini yang terjadi. Kama tasilul qatrah fis saqa, ketika dituangkan. Fayakhudhaha, kemudian diambil oleh malaikat maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfah ain. Ketika malaikat maut itu mengambilnya, maka tidak membiarkan lama-lama di tangannya, ya, meskipun hanya sekejap mata. Artinya nggak mau dipegang lama-lama. Kenapa? Karena sudah dijemput oleh malaikat yang membawa kain kafan yang sangat wangi dari surga, kemudian nyawanya atau rohnya diletakkan di dalamnya, kemudian dibawa sampai ke langit ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicatatkan, ini saya singkatkan karena hadisnya itu panjang sekali, 1 halaman lebih, 1,5 halaman, ya. Kemudian apa? Setelah itu, setelah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan pada malaikat, catatkan ia di catatan apa? Di tempat yang tinggi, atau sering disebut di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mutaffifin fi Illiyin. Di apa? Illiyin, yakni tempat yang tinggi.
Ya, kalau bahasanya Allah SWT terhadap orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mujrimun itu diletakkan di sijjin, ya, tempat yang paling rendah. Maka kemudian setelah itu barulah Allah perintahkan dan Allah kembalikan nyawa itu atau roh itu ke jasad si mayit. Kemudian disitulah mayit sudah berada di alam kuburnya. Jadi jasadnya sudah bukan lagi di dunia, jasadnya bukan lagi di alam dunia, tapi sudah berada di alam kuburnya. Kemudian nyawanya dikembalikan ke jasadnya. Nah, nyawanya dikembalikan ke jasadnya, kemudian disitulah datang dua malaikat yang bertanya kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini syahidnya dalam hadis ini. Artinya, kalau pertanyaan apakah ketika ditanya itu rohnya ada atau tidak, artinya ada khilaf di kalangan ulama. Memang ada beberapa pendapat kecil sekali yang mengatakan bahwasanya ketika ditanya itu jasadnya aja, tapi di alam kubur. Tapi ini marjuh pendapatnya, sehingga dibantah termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya yang ditanya itu roh dan jasad, karena rohnya dikembalikan kepada jasadnya. Makanya jamaah Allah SWT, bahasa Allah SWT berkaitan dengan roh dan jasad, atau seorang hamba itu Allah matikan 2 kali dan Allah hidupkan berapa kali? 2 kali. Sebagaimana firman Allah SWT surat Ghafir yang dimasukkan, yang dikatakan oleh Allah SWT, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Mereka berkata, wahai Rabb, engkau telah matikan kami 2 kali dan engkau telah hidupkan kami 2 kali. Kemudian Al-Baqarah 28 Allah berfirman, kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kok kalian bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwata, padahal kalian itu dulu mati. Artinya kalian hal yang mati sebelum ditiupkan roh, sebelum Allah berikan roh, itu mati. Kemudian fa'ahyakum, Allah menghidupkan kalian. Kemudian tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian kembali. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kembali. Maka di sini maka menunjukkan bahwasanya 2 kali mati, 2 kali hidup, maksudnya adalah 2 kali mati. Kematian pertama kapan? Kematian pertama kapan? Karena ada nanti di dalam beberapa pendapat ulama yang mengatakan roh ini juga mati. Ya, roh juga mati. Paham enggak? Roh itu mati sebagaimana jasad juga mati. Karena manusia itu terdiri dari berapa unsur? 2 unsur. Roh dan jasad. Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya kematian itu matinya roh dan matinya jasad. Makanya disebut kematian 2 kali itu adalah matinya jasad pertama, yang kedua matinya roh. Setelah dicabut kemudian Allah matikan roh. Ya, wallahu taala a'lam, tapi pendapat yang arjah yang ini dibantah oleh, yang kemudian sebagai bantahan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan tidak, kematian roh tidak mati. Roh Allah jadikan abadi. Allah jadikan abadi. Ya, roh Allah jadikan abadi. Sebagaimana rohnya orang-orang yang mati syahid. Antum tahu ya, hadisnya panjang. Rohnya orang-orang yang mati syahid Allah letakkan di mana? Di tembolok kurung surga.
Sampai kapan? Sampai ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu ketika Allah bangkitkan manusia kembali, seluruh makhluk dibangkitkan, disitulah rohnya dikembalikan kepada jasad yang baru. Jasad yang baru. Wallahu a'lam. Sehingga kematian 2 kali yang dimaksudkan seperti apa? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adalah kematian 2 kali itu pada saat seorang belum menjadi manusia tapi hakikatnya sudah hidup. Karena apa? Manusia sebelum jadi bentuk manusia, bentuknya apa? Pertama, dari air yang hina. Allah katakan apa? Dari air yang hina. Kemudian penciptaan manusia pertama kali dengan apa? Dari apa? Tanah. Tanah itu sesuatu yang hidup atau yang mati? Sesuatu yang mati. Kemudian Allah hidupkan, jadikan manusia. Kemudian setelahnya Allah jadikan anak keturunannya, ya, min nafsi wahidah, ya, wa khalaqa minha zawjaha, surat An-Nisa ayat pertama, ya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian setelah itu Allah jadikan dari keduanya, yakni Adam dan Hawa, apa? Banyak laki-laki dan perempuan, artinya anak keturunan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah SWT jadikan dari sesuatu yang mati untuk menjadi hidupkan oleh Allah SWT. Jadi Allah mematikan, kemudian Allah jadikan hidup. Kehidupan pertama ya kehidupan ketika seorang ya jadi manusia. Maka kemudian kehidupan kedua setelah mati, yakni nanti di akhirat. Maka kematian kedua adalah kematian berpisahnya roh dari jasad. Kematian kedua adalah kematian pada saat berpisahnya roh dari jasad. Karena setelah ini tidak ada lagi kematian. Saya ulangi, setelah ini tidak ada lagi kematian. Karena jamaah Allah SWT, ketika seorang, karena ada yang berpendapat tadi roh itu mati, maka dibantah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dengan dalil roh itu kembali kepada Allah, yakni kembali ke sisinya. Kemudian dikembalikan ke jasad ketika di alam kuburnya kepada si mayit. Kemudian setelah itu hidup berada di alam kuburnya. Kemudian roh, subhanallah SWT, roh, ya, antara satu dengan yang lainnya bisa saling bertemu. Maka dalam pembahasannya hal tatalaqal arwah, nanti akan ada pembahasan, atau saya udah bahas ya, saya agak lupa. Hal tatalaqal arwah wa tatazawar, ya, ada pertanyaan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, apakah roh dengan roh yang lain itu bisa saling bertemu? Ya, artinya yang sudah mati dengan roh yang sudah mati. Nanti ada pembahasannya yang panjang sekali. Tatalaqal arwah, roh satu dengan yang lainnya bisa bertemu. Nah, disebutkan saling bertemu. Ya, saling bertemu. Maka roh itu tidak mati. Kematian seseorang atau seorang hamba itu adalah ketika apa? Berpisahnya roh dari jasad. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian disebutkan dalam sebuah ayat surat Az-Zumar ayat 42. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul ladzi allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang menunjukkan bahwasanya kematian itu adalah berpisahnya roh dari jasad adalah Allah mengatakan huwallazi Allahu yatawaffal anfus. Allah yang akan atau yang telah mematikan atau mewafatkan jiwa. Hina mautiha, pada saat ajal kematiannya tiba. Wallati lam tamut, artinya apa?
yang ajalnya belum, di sini maksudnya apa? Berarti mewafatkan jiwa itu pada saat apa? Pada saat seorang itu tidur dan pada saat seorang itu mati. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW apa? Tidur itu adalah bagian dari kematian atau kematian kecil. Maka pada saat orang tidur itu diambil rohnya. Ya, pada saat orang tidur itu diambil rohnya. Makanya kalau sering tidur bahaya ini. Ya, apalagi pada saat ngaji ya. Apalagi anehnya lagi pada saat sholat tidur gitu ya. Karena pada saat tidur itu diambil rohnya. Rohnya diambil. Lihat, kemudian Allah mengatakan wallati lam tamut, yang seorang itu belum mati, artinya ajalnya belum saatnya, ya, fi manamiha, maka berada di mimpinya, ngerti nggak? Maksudnya berada di tidurnya. Manam di sini adalah tidurnya. Maka Allah katakan fayumsikul lati qada 'alaihal maut, rohnya itu ditahan, tidak dikembalikan ke jasad bagi orang yang sudah saatnya mati atau ajalnya sudah tiba. Wa yursilul ukhra, tetapi Allah mengembalikan yang lainnya yang belum saatnya mati sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan. Artinya Allah yang telah mengambil seluruh jiwa, seluruh roh manusia dan jin dan yang lainnya, semuanya diambil. Tetapi yang belum saatnya mati, ya, ajalnya belum tiba, dikembalikan langsung di dunia. Di dunia. Orang yang tidur itu dikembalikan lagi di dunia pada saat dia bangun. Ya. Makanya kenapa orang yang tidur itu tidak dianggap atau tidak dihukumi hukuman syariat? Tidak. Maka orang tidur kemudian dia bunuh, maka tidak dihukumi, tidak dikisos dan lain sebagainya. Orang tidur nyuri milik orang gitu ya, dihukumi? Enggak. Makanya bahasanya apa? Hadis mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan apa? Rufi'al qalam, diangkat pena, artinya diangkat hukum bagi orang yang tidur. Karena orang tidur itu tidak sadar, rohnya tidak ada. Makanya bahasanya para ulama itu rufi'al qalam itu berarti apa? Diangkat pena, berarti apa? Hukumnya diangkat. Ya, ini cuma Allah SWT. Karena ada orang yang kasusnya orang yang tidur saking lelapnya, ya, akhirnya ngigau, ya, tiba-tiba ngigaunya nggak jelas, ya, macam-macam ngigaunya, ya, ada yang ngigau nuduh orang, ya enggak, ada yang ngigaunya malah sampai jalan-jalan, dan ini nyata. Bahkan saya juga pernah menyaksikan sendiri, ada orang itu ngigau sampai jalan, balik lagi. Besoknya kalau ditanya, kamu tadi malam ngapain? Enggak tahu, ya, enggak sadar, karena enggak sadar orang lagi tidur. Ini saya pernah mendapati teman kami dulu waktu masih nyantri gitu ya, tiba-tiba keluar gitu ya dari kamar, balik lagi. Loh, ngapain ini? Ditanya enggak jelas. Besoknya, kamu tadi malam ngapain? Bingung dia malah. Ya, ini cuma Allah SWT. Artinya, ya, orang yang tidur itu hakikatnya rohnya diambil, ya, hakikatnya rohnya diambil sehingga dikembalikannya di dunia. Adapun orang yang mati tidak dikembalikan kecuali sudah berada di alam kuburnya. Wallahu taala a'lam. Ya, ila ajalin musamma, yakni apa? Sampai waktu yang ditentukan, yakni sampai hari kiamat. Manusia itu akan seperti itu. Artinya orang yang mati dalam kondisi tidurnya berarti dia dikembalikan di dunia. Kalau sudah hari kiamat sudah tidak ada lagi. Kemudian ikhwafillah, selanjutnya
yang berkaitan dengan alam kubur adalah tentang orang-orang yang berada di alam kubur atau roh yang orang-orang yang mati, ya, rohnya setelah dikembalikan ke jasad. Setelah dikembalikan ke jasad, kemudian mereka ditanyain pertanyaan oleh para malaikat. Lalu setelah itu bagaimana? Ya, setelah itu bagaimana? Maka ikhwanakumullah disebutkan dalam hadis yang panjang tentang alam kubur, Rasul mengatakan kemudian mereka ahli kubur, yakni penduduk kubur, akan berada pada dua kondisi atau dua keadaan. Satu, mereka mendapatkan nikmat kubur. Mereka mendapatkan nikmat kubur. Yang kedua, mereka merasakan azab kubur. Jadi di alam kubur hanya ada dua. Satu apa? Nikmat, dua azab. Ya, satu nikmat, dua azab. Maka disebutkan orang-orang yang diazab kubur, maka mereka sibuk dengan azab. Artinya mereka sudah tersibukkan dengan azab, diazab. Sehingga tidak ada hal lain selain azab. Tidak ada hal lain selain azab. Bahkan ya, ada orang yang tidak pernah diistirahatkan dari azab kubur. Yang pernah saya sampaikan, siapa mereka? Orang-orang yang tidak ada istirahatnya di alam kuburnya. Artinya setiap hari, setiap saat tidak ada jedanya, diazab terus. Karena ada orang-orang yang di alam kuburnya dia diazab, tapi tidak selamanya diazab. Ada yang diazab terus, tapi ada jedanya. Ya. Tapi ada yang diazab terus tanpa jeda. Mereka adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Siapa? Fir'aun dan bala tentara. Loh, bala tentaranya ngapain? Mereka kan cuma taat kepada Fir'aun. Ya, kenapa kamu taat kepada orang yang zalim kepada manusia dan kufur kepada Allah? Makanya akhirnya apa? Mereka ikut sama dengan azabnya. Nanti buka dalam surat Al-Ahzab ya, kaitan dengan inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya. Yang menjadikan orang itu gara-gara apa? Ya, taat pada kekufuran. Nah ini, maka Fir'aun dan bala tentaranya diazab di alam kuburnya tidak ada jeda. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya bahasanya begini. Jedanya azab bagi Fir'aun, para ulama itu mengatakan, jedanya azab bagi Fir'aun itu adalah apa? Pada saat tiupan sangkakala pertama sampai tiupan sangkakala kedua. Terus setelah itu langsung diazab lagi. Azabnya apa? Azab neraka. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi penduduk kubur itu diazab, ada jedanya, ada yang ada jedanya. Salah satu dalilnya adalah apa? Bulan Ramadan, ya. Pada saat bulan Ramadan itu sebagai jeda bagi orang-orang yang diazab di alam kuburnya. Ya. Tapi Fir'aun tidak. Fir'aun dan bala tentaranya tidak. Ya. Kemudian di antara dalilnya juga yang mengatakan bahwasanya dari Rasulullah SAW, Abu Lahab itu juga dikasih jeda istirahat dari azab pada saat hari Senin. Ya, sebagai bentuk apa? Bentuk ya bonus dari Allah SWT. Allah itu tidak menyia-nyiakan apa? Sekecil apapun kebaikan seorang hamba, Allah itu tidak menyia-nyiakan. Abu Lahab itu adalah orang yang paling bahagia, paling senang dengan kelahiran Rasulullah pada saat Rasulullah lahir. Kalau antum lihat dalam sejarahnya itu Abu Lahab sampai angkat itu bayi, diarak
bayinya Rasulullah SAW itu diangkat, diarak, saking bahagianya, menunjukkan kebahagiaan. Dia jingkrak-jingkrak kalau bahasa kita itu. Keliling Ka'bah, keliling Mekah. Ini ponakan saya yang paling hebat. Makanya Rasulullah SAW itu paling disayang benar sama Abu Lahab. Dan antum tahu bukti sayangnya? Dijadikan apa? Rasulullah dijadikan apa? Besan juga. Bukan satu, dua langsung. Siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Anaknya Abu Lahab yang namanya siapa? Utbah dan bagus, Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah. Tetapi ini potret keluarga kafir ya begini. Ya, perhatikan potret keluarga ingkar ya begini. Setelah Rasulullah diutus, Abu Lahab memerintahkan anaknya untuk apa? Menceraikan. Dua-duanya ini menceraikan istrinya semuanya. Yang istrinya adalah anaknya Rasulullah semuanya. Setelah itu antum tahu, kemudian Allah ganti yang lebih baik. Ruqayyah dan Abu Kulsum nikah dengan Utsman bin Affan. Ya. Tapi lihatlah, ya, potret keluarga kafir ya begini. Kompak kekafirannya, anak, bapak, ibu. Itu kompak. Waliyadzubillah. Hati-hati ya dengan ini. Ini keluarga kafir ya. Nah, ikhwafallah syarakumullah. Kembali kepada tadi, azab kubur. Azab kubur bagi orang-orang kafir tidak ada jeda, itu hanya Fir'aun dan bala tentara. Yang lainnya ada jedanya. Kemudian tidak semua itu diadab selama-lamanya di alam kuburnya, enggak. Karena hakikatnya azab kubur itu sebagai apa? Penghapus dosa. Nanti kita buka dalam pembahasan Qayyim Al-Jauziyyah berkaitan dengan dosa. Jadi salah satu yang bisa menghapuskan dosa itu adalah azab kubur itu juga. Artinya begini. Loh, berarti gimana? Kalau saya boleh analogikan begini, Pak. Orang itu punya dosa mungkin 1 kilo gitu ya. Kalau ditimbang, ini analogi ya. Kemudian 1 kilo ditimbang, ini harus dileburkan dulu dosanya. Nah, meleburkan dosa itu Allah dengan apa? Satu, dengan ujian. Bentuknya musibah, sakit, ya dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah meleburkan dosa. Yang kedua dengan apa? Azab kubur. Ya, azab kubur itu adalah bagian dari peleburan dosa. Orang ketika di azab kubur itu dileburkan. Maka bisa jadi seorang itu azab di alam kuburnya cuman sebentar. Ya, hanya beberapa hari. Tapi bisa jadi juga berhari-hari ya selama di azab kuburnya, di alam kuburnya. Waliyadzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari azab kubur. Nanti ada yang berada di alam kuburnya diazab selama-lamanya seperti Fir'aun dan bala tentaranya, tidak ada jeda sampai hari kiamat. Ada yang ada jedanya pada saat Ramadan, ada yang jedanya tadi hari-hari tertentu. Ini yang ada dalilnya. Yang kemudian apa? Ada yang diazab hanya sebentar, sesuai dengan apa? Kadar dosanya. Sesuai dengan kadar dosanya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Azab kubur yang paling ringan, maksudnya gini. Amalan yang paling remeh yang menjadikan azab kubur apa? Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika lewat dua kuburan orang yang baru kuburannya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Mereka tidak diazab dari sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang remeh sebenarnya. Ya, salah satunya adalah apa? Orang yang tidak menjaga diri dari kencing. Maka di sini ada dua makna. Dengan ulama mengatakan, satu, orang yang la yastatirul baul atau la yastatirul minal baul, ini adalah orang yang tidak menutup diri ketika kencing. Berarti apa? Orang kencing sembarangan, auratnya terlihat orang gitu ya. Ini adalah
Makna pertama. Makna kedua adalah orang yang tidak menjaga diri dari kencing. Jadi baul di situ artinya dua. Baul itu artinya kencingnya, atau baul artinya apa? Airnya. Paham enggak? Karena kata baul itu bisa maknanya dua. Baul itu artinya kencingnya, berarti apa? Pekerjaannya. Maka la yastatiru minal baul, orang yang tidak menutup diri dari menjaga diri dari kencing, maksudnya ya tidak menutup diri pada saat dia kencing. Berarti ini perbuatannya. Atau yang kedua maknanya adalah baul yang artinya air kencingnya, karena air kencing juga diartikan, dibahasakan dalam bahasa Arab apa? Baul. Berarti apa? Orang yang tidak menjaga dari air kencing. Makanya Ibnu Mas'ud, antum tahu penjagaan diri Ibnu Mas'ud itu termasuk yang hebat sekali, saya katakan. Ibnu Mas'ud sebelum kencing selalu apa? Membasahi bajunya. Ya, terutama bagian bawah. Ya, dibasahi, enggak sampai basah gitu, enggak. Biar gitu enggak. Maka rosh, bahasanya rosh, yakni dipercikkan tapi dengan banyak, ya, sehingga basah. Apa maksud Ibnu Mas'ud? Andai kata ada percikan air kencing yang terkena pada baju sudah netral. Makanya jangan heran dengan perkataan Imam Syafi'i dan pendapat Imam Syafi'i, kenapa kalau air itu lebih dari dua kullah, satu kullah itu, seingat saya, satu kullah itu dalam pendapat Syafi'iyah adalah satu, kalau dikonversikan ya, itu bahasanya bukan 1 liter, 1 kali 1 meter persegi. Berarti 1 kali 1, berarti apa? 1 meter persegi ya? Kubik ya. 1 meter kubik maksudnya. Ya, 1 kali 1. Itu apa namanya, 1 kullah. Maka kalau 2 kullah berarti berapa? Kalikan aja ya. Kan 2 kali 2 kali 2 ya. Berapa? 2 kali 2 4 kali 2 8. Berarti 8 meter kubik. Kalau sudah 8 meter kubik, maka la yunajjisuhu syai', kata Imam Syafi'i. Tidak bisa dinajiskan sesuatu apapun. Nanti enggak maksudnya? Maka orang-orang kuno tidak salah, ini mazhab Syafi'iyah tidak salah. Ya, tidak salah. Saya tidak menyalahkan Imam Syafi'i. Bagaimana saya menyalahkan Imam Syafi'i? Enggak ada bandingannya sama sekali ya. Makanya kalau orang-orang kuno dulu, ya, mereka kenapa wudunya dari sebuah kolam besar? Ya, Rasulullah juga sama ya, wudunya bareng-bareng kadang-kadang. Ya, ini karena pendapat Syafi'i. Orang-orang Syafi'i itu kalau memegang pendapatnya benar-benar, masya Allah ya, hebat loh. Kenapa? Tidak akan najis, tidak terkena najis. Kalau ada najis ternetralkan, karena najis itu bisa dinetralkan. Itu ya. Meskipun air itu menggenang, kalau lebih dari 2 kullah. Ingat ya, lebih dari 2 kullah. Taib, tadi saya tadi bicara tentang apa nih? Oh ya, orang-orang yang diadab di alam kuburnya. Kemudian ya, minimal tadi gara-gara air kencing. Gara-gara air kencing, orang itu diadab di alam kuburnya. Mungkin ini orang soleh, gak ada dosanya, mungkin dosanya sudah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi gara-gara air kencing bisa diadab kubur. Tapi kemudian ada orang-orang yang tidak merasakan adab kubur. Ya, ada orang-orang yang tidak merasakan adab kubur. Makanya bahasa Rasulullah SAW, barang siapa yang di alam kuburnya itu mudah, maka setelahnya akan lebih mudah. Yang di alam kuburnya susah, setelahnya juga akan susah. Artinya apa? Di alam kuburnya dia udah menjawab pertanyaan malaikat tidak bisa, gitu ya, dan lain sebagainya, setelahnya akan lebih susah. Nah, maka ada orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, ya, mendapatkan nikmat kubur. Nah, nikmat kuburnya apa?
Nikmat kuburnya macam-macam. Kalau orang-orang yang mati syahid, tadi sudah saya sampaikan, akan berada di tembolok burung surga. Burung surga ini memakan makanan surga sehingga dia mendapatkan nikmat surga tanpa langsung ya, tidak secara langsung. Tapi dia mendapatkan nikmatnya. Subhanallah, ini kenikmatan yang luar biasa. Ya. Adapun yang lainnya, salah satunya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang didekatkan dengan surga, maka dia dan surga bagaikan satu jengkal. Ya, orang yang soleh di alam kuburnya dia akan bisa melihat tempatnya di surga, melihat tempatnya di surga. Ya, sehingga apa? Ia berkata dan berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, segerakan hari kiamat. Kenapa? Udah nggak sabar. Jelas, gimana sabar melihat tempatnya di surga yang begitu nikmat. Orang pasti apa? Pengen segera menikmati. Nggak usah jauh-jauh, kita disediakan makanan di hadapan kita, rasanya pengen segera menikmati. Betul enggak? Enggak, ini enggak apa-apa, silakan nikmati. Saya memberikan contoh aja. Artinya apa? Kalau sudah ada makanan, sudah lapar, sudah pengen rasanya pengen segera menikmati. Ya, nggak usah lama-lama. Surga sudah, bagaimana nggak nikmat surga? Di hadapannya sudah. Ini loh tempatmu nanti di surga. Makanya dia akan berdoa, ya Allah segera hari kiamat. Saya pengen cepat-cepat ini. Gitu kan? Cepat. Makanya dia akan mendapatkan nikmat surga seperti itu. Ya, dia belum bisa menikmatinya langsung, tapi setidaknya dia sudah melihat tempatnya di surga. Ini kenikmatan tersendiri loh Pak. Kenikmatan sendiri. Nah sebaliknya orang yang salah satu adab neraka adalah ketika dia adab kubur adalah ketika dia didekatkan dengan neraka, ditunjukkan tempatnya di neraka. Maka orang ini dan orang kafir akan mengatakan, ya Allah jangan bangkitkan hari kiamat. Kenapa? Takut, wah ini nanti lebih ngeri, ini di sini aja udah ngeri gitu kan. Apalagi di neraka, waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, disebutkan Rasulullah SAW mengatakan jika seorang itu selesai dari tasyahud ya akhir, minat tasyahudil akhir, ya falyata'awwad billahi min arba. Hendaknya ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Kata Rasulullah SAW, min adzabi jahannam. Kenapa disebutkan pertama? Padahal jahannam urutannya setelah adab kubur maksudnya, ya kan? Sesuatu yang lebih ngeri itu didahulukan. Paham ya? Kadang-kadang sesuatu yang lebih ngeri itu didahulukan. Karena meminta perlindungan dari sesuatu yang lebih ngeri dari sesuatu yang tidak. Dan ini bagian dari, kalau dalam sastra itu adalah bagian dari apa? Bagian dari saking kita pengen berlindungnya, gitu ya. Jadi skala prioritasnya lebih utama. Min adzabi jahannam, dari adab jahannam, neraka jahannam. Dan antum tahu ya neraka jahannam bagaimana ngerinya. Kalau bahasa Allah SWT surat An-Naba gimana? Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu mirsad. Tahu mirsad gak? Ngintai. Rasada itu mengintai. Jahanam itu pengintai. Makanya bahasa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah SAW mengatakan nanti didatangkan neraka jahanam sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Al-Fajr ya, waji'a yauma idzin bi jahannam. Rasulullah SAW mengatakan yu'ta bi jahannam laha 70,000 zimam. Ya, ala ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajurrunaha. Kata Rasulullah SAW, nanti di hari kebangkitan setelah orang itu semuanya dibangkitkan, maka didantangkan neraka jahanam. Saking buasnya neraka jahanam itu, disebutkan oleh Rasulullah SAW, neraka jahanam itu diikat dengan 70.000 tali kekang.
Tahu tali kekang ya? Kalau kerbau atau sapi kan dikasih tali kekang. Nah, neraka jahanam itu dikasih 70.000 tali kekang. Bukan 1, 2, 70.000. Kemudian apa? Setiap satu tali kekang itu ada 70.000 malaikat. Ya jurunaha, narik supaya tidak kemana-mana. Ya kayak kerbau ditarik oleh pemiliknya begitu. Ibaratnya. Ya saking buasnya neraka jahanam sampai disebutkan Inna jahannama kanat mirsada, itu dalam beberapa tafsir jahanam, neraka jahanam nanti akan menandai orang-orang yang menjadi penghuninya. Sehingga dia melihat, dan dia akan lihat tuh kamu gitu ibaratnya kalau kita bahasanya. Lah gitu ya. Orang gimana nggak ngeri ya pada saat itu? Belum sampai masuk neraka, belum hari hisab aja udah ada neraka jahanam nandai. Nah orang udah apa? Mentalnya udah masya Allah ya, itu ngerinya. Benar. Makanya nggak heran bahasa Rasulullah SAW mengatakan orang itu kalau dihisab, saya ulangi, orang itu kalau dihisab pasti merasakan adab. Orang itu kalau dihisab pasti merasakan adab. Makanya ketika Aisyah protes, ya Rasulullah, Allah aja mengatakan fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dihisab dengan hisab yang mudah, kata Rasulullah SAW. Oh, itu maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah al-ardu, yakni digiring menuju hisab. Orang yang paling baik yang masih dihisab dulu, maka dia akan digiring lebih mudah dibandingkan yang lainnya. Artinya dia mungkin dihisabnya lebih cepat, satu. Kemudian dia lebih duluan, lebih mudah dalam hisabnya. Tapi dia dihisab dulu. Kalau dihisab dulu adab enggak? Oh iya. Gimana enggak? Oke, enggak ditandai neraka jahanam. Seandainya dia tidak ditandai neraka jahanam, dia cukup melihat neraka jahanam saja sudah ngeri. Itu bagian dari adab. Betul enggak? Iya. Termasuk dia harus nunggu dihisab lama sekali. Berada di padang mahsyar lama sekali nunggu dihisab dan enggak dihisab-hisab. Nah, makanya kalau orang yang tidak dihisab gampang langsung masuk surga. Ya, adapun Fir'aun langsung masuk neraka, enggak pakai jeda. Fir'aun dihisab dulu, enggak perlu, ngapain dihisab dulu? Enggak ada. Orang kafir enggak ada dihisab dulu, langsung dimasukkan neraka. Begitu dibangkitkan, maka kemudian digiring menuju sirat. Digiring menuju sirat. Kalau orang-orang yang beriman digiring menuju siapa? Menuju hisab nanti, tapi ditunggu, mereka nunggu dulu lama sekali. Orang-orang kafir langsung masuk neraka, niti sirat, bleng langsung masuk neraka. Adapun orang yang beriman, orang yang soleh, para nabi, siddiqin, syuhada, solehin, mereka langsung meniti sirat, langsung masuk surga. Enggak nunggu dihisab, enggak, sudah menikmati surga. Dan ini jaraknya bukan lagi puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Nunggu dihisab. Itu ngeri ya. Lama sekali. Makanya nanti ada hadis tentang syafaat udma. Syafaat udma itu adalah bagi Rasulullah SAW. Maka mereka pun datang, ya Rasulullah tolong syafaatkan. Gitu. Kemudian Rasulullah memberikan syafaat dengan izin Allah. Tapi kemudian ya masih berkaitan dengan alam kubur yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adalah bahwasanya innahum, mereka, tentang seorang yang dikubur kemudian diadab oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan ta'awwadu billahi min adzabil qabr. Mintalah kepada Allah SWT perlindungan dari adab kubur. Kemudian ya ini berkaitan dengan umum mubsyir. Ketika itu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walil qabr adab, di alam kubur ada adabnya. Rasulullah mengatakan, iya, innahum la yu'adzabun, penduduk kubur itu ada yang mereka diadab fi kuburihim, di alam kubur mereka, adaban, sebuah adab tasma'uhul bahaim,
yang nggak bisa dengar azab kubur itu cuman 2 makhluk. Siapa? Manusia dan jin. Hewan-hewan itu bisa mendengar azab kubur. Bisa mendengar azab kubur hewan-hewan itu. Ya. Al-bahaim, ya, itu bisa mendengar azab kubur. Kecuali manusia nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, kecuali ya ketika dia sudah berada di alam kuburnya dan diazab. Maka ikhwanallahi, inilah ngerinya azab kubur. Maka kalau ada yang mengatakan, oh dengar azab kubur itu nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau Allah tampakkan tanda kekuasaannya, ya mungkin, tapi bukan azab kuburnya. Allah hanya tampakkan tanda kekuasaannya. Kemudian sebutkan Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan tadi azab kubur juga, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, innahum la yu'adzabun, mereka itu diazab fi kuburihim, di alam kubur mereka, hatta tasma'al bahaimu aswatahum, sampai binatang-binatang itu mendengar suara-suara orang-orang yang diazab. Kemudian berkaitan dengan azab kubur, berkaitan dengan alam kubur juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, hadis Anas dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang mayit itu bisa mendengar suara siapa? Orang-orang yang mengantarnya, jadi mengantar jenazah, yakni dari apa? Suara khafaq, yakni khafaq itu bukan. Khafaq itu hentakan, ngerti ya? Hentakan kaki sandal-sandal mereka, itu mayit bisa mendengar. Ya. Ini naudzubillah min dzalik, ya, semoga Allah selamatkan kita. Kemudian kalau orang-orang kafir, pertanyaan malaikat di alam kubur itu sangat keras, ya, dan kasar. Malaikat datang dalam bentuk wujud aslinya. Dan antum tahu ya, wujud aslinya malaikat itu mengerikan ya. Rasulullah melihat wujud asli Rasulullah SAW, wujud asli malaikat Jibril aja berapa kali? Beberapa kali ya. Satu pada saat wahyu pertama. Ya, yang kedua inda sidratil muntaha, ya, sebelum itu apa? Pada saat Rasulullah SAW setelah wahyu pertama, jeda untuk wahyu kedua itu butuh waktu berapa? Khilaf dengan ulama, ada yang mengatakan sampai beberapa bulan, ada yang mengatakan beberapa hari, 40 hari dan lain sebagainya. Ya, ada yang mengatakan 2 pekan. Itu jeda. Nah, di jeda itu Rasulullah SAW bingung. Merasa bingung sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, saya ingin melemparkan diriku dari atas gunung. Rasulullah naik ke gunung, kemudian Rasulullah SAW pengen melemparkan dirinya. Kemudian aku melihat ke atas, ke langit. Tiba-tiba malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu datang menghampiri. Kata Rasulullah SAW gimana tentang malaikat Jibril? Gigi taringnya aja menjulang dari langit ke bumi, gitu kan. Itu gigi taringnya doang. Itu malaikat Jibril. Ya. Sayapnya ada 600 sayap. Itu malaikat Jibril. Cukup ngepakkan sayap satu aja, seluruh bumi bisa hancur. Itu malaikat Jibril. Malaikat maut gimana? Malaikat yang menanya di alam kubur, ngeri sekali wajahnya. Waliyatubillah. Mohon maaf ya, kita baru lihat sesuatu yang mengerikan aja udah takut gitu. Lalu gimana melihat malaikat yang dalam kondisi wujud aslinya? Rasulullah saja pingsan. Ketika mau melemparkan dirinya ke jurang, Rasulullah SAW melihat ke atas, kemudian malaikat Jibril datang dalam wujud aslinya. Rasulullah langsung pingsan. Langsung pingsan 2 kali. Kemudian setelah beberapa hari kemudian Rasulullah SAW masih bingung, belum datang wahyu dan nggak tahu apa harus gimana. Maka kemudian apa? Rasulullah SAW melihat kondisi masyarakatnya yang begitu rusak. Kemudian apa? Rasulullah SAW
ingin menjatuhkan yang kedua kali. Tapi begitu melihat ke langit, malaikat Jibril datang lagi. Maka pingsan langsung Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, sejak saat itu aku tidak pernah ingin melemparkan diriku lagi dari atas gunung. Ya ini Rasul. Dan itu maklum ya, bukan berarti Rasulullah mau bunuh diri. Satu, syariat itu belum ada. Catatan ini ya, syariat itu belum ada. Jadi maklum. Yang kedua, Rasulullah SAW maklum kalau bingung. Lah harus gimana? Rasulullah SAW, makanya Allah yang memberikan petunjuk. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian disebutkan, saya sebutkan beberapa hadis-hadis yang ada di kitab ini tentang alam kubur ya. Dan ketika seorang diwafatkan, kan seorang diwafatkan naik ke langit yang disebutkan, saya pun menyebutkan akan hal ini. Naik ke langit, saking wanginya para malaikat itu merasa senang dengan rohnya orang yang baik ya. Pintu langit pun dibukakan. Kemudian disebutkan idza qubira ahadukum, kalau salah satu di antara kalian itu dikuburkan, atahu malakani aswadan, datang dua malaikat yang Allah sebutkan aswadani azraqan. Aswadan artinya apa? Hitam. Ya, dua malaikat ini warnanya hitam dan biru. Jadi hitam biru. Aswadan, dua yang hitam, azraqan, dua yang biru. Tentu antum nggak bisa gambarkan dalam gambaran anunya. Ini hal gaib. Tapi Rasulullah menggambarkan aswadani azraqan, ya, dua yang hitam dan dua yang biru. Yuqalu li ahadihima, dikatakan salah satu di antara keduanya disebut dengan al-munkar. Walil akhar an-nakir. Ya. Yang lainnya disebut an-nakir. Ya, fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Kemudian salah satu di antara mereka kemudian keduanya mengatakan, apa yang kamu katakan terhadap orang ini, yakni yang disebutkan Rasulullah. Ya. Maka orang yang beriman mengatakan, "Oh Abdullah wa Rasuluh." Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Adapun orang yang tidak beriman, maka dia tidak bisa menjawabnya dan hanya mengatakan Taib, ini berkaitan dengan orang yang mati di alam kuburnya, disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih beberapa disebutkan hadis dari Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Sa'ad bin Mu'ad. Ya, jadi ada orang-orang yang memang kematiannya itu adalah kematian yang baik. Sa'ad bin Mu'ad contohnya. Kata Rasulullah SAW, kematian Sa'ad bin Mu'ad. Antum tahu Sa'ad bin Mu'ad siapa? Ya. Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Iya. Atau pimpinan Ansor ya. Karena Aus dan Khazraj sudah bersatu ya. Maka Sa'ad bin Mu'ad itu pimpinan Ansor. Dan antum tahu umurnya Sa'ad bin Mu'ad berapa ketika masuk Islam? Iya, 20 tahun. Masih muda ya. Anak sekarang 20 tahun lagi ngapain? Bedanya gitu. Ya, Sa'ad bin Mu'ad sudah jadi pimpinan Ansor. Antum bayangkan ya. Ini pemuda yang dahulu kemudian dia masuk Islam di saat muda, kemudian menjadi pimpinan Ansor, yang beliau adalah orang yang sangat pemberani. Ya, ketika meninggalnya akhirnya sampai menjadikan, kata Rasulullah SAW, taharraka lahul arsh. Arsh Allah SWT, singgasana Allah itu bergetar oleh kematian Sa'ad bin Mu'ad. Wa futihat lahu abwabus sama. Pintu-pintu langit langsung kebuka. Ya, langsung dibuka. Wa syahida lahu sab'una alfan minal malaika. 70.000 malaikat itu semuanya
menyaksikan kematian. Kalau kita disaksikan, mohon maaf ya, kalau dari kita mati paling disaksikan berapa orang? Ya, ini yang menyaksikan bukan manusia, malaikat 70.000. Ya, subhanallah, ini Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian ada lagi sahabat yang juga kematiannya mendapat keistimewaan. Antum tahu siapa? Ghasilul malaikah. Man ghasilul malaikah? Siapa yang disebut dengan ghasilul malaikah? Hamzalah kematiannya mati syahid yang kemudian dimandikan oleh para malaikat. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan jangan dekati, khususnya Rasulullah SAW jangan dekati mayatnya Hamzalah karena sekarang lagi dimandikan oleh malaikat. Masya Allah ya. Ini hebat ya. Orang-orang hebat akan Allah muliakan. Sekecil apapun perbuatan baik, Allah tidak pernah menyayangkan. Meskipun antum hanya senyum kepada saudara antum. Kata Rasulullah, la tahqiranna fi ma'rufin atau minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan hal yang ma'ruf sekecil apapun. Walau antal akhaka biwajhin talik. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi wajah yang berseri-seri, itu membuat bahagia saudaranya. Kalau antum ketemu saudara antum dengan merengut, mohon maaf, merengut itu bahasanya apa? Merengut gitu ya, bermuka masam, mohon maaf, juga nggak enak, cemberut, orang nggak enak mendengar, melihatnya juga nggak enak, nggak nyaman. Nah ini ikhwah, perhatikanlah sebuah kebaikan sekecil apapun Allah nilai sebagai sesuatu yang sangat besar. Sampai di sini mungkin pembahasan kita. Yang lainnya hanya hadis-hadis yang penguatan terkait dengan hal yang sudah disebutkan. Sampai di sini pembahasan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah setiap makhluk hidup karakteristik ruhnya itu sama antara manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya? Kemudian yang kedua Ustadz, apakah sakaratul maut itu berlaku hanya untuk manusia, apa semua makhluk yang hidup? Itu saja Ustadz. Syukron. Mungkin ada yang lain? Ada pertanyaan lain sebelum saya? Ya, kalau tidak ada saya langsung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafalasyarakumullah, apakah karakteristik makhluk itu sama? Artinya tumbuhan hidup enggak? Hidup tapi tidak disebut sebagai makhluk yang bernyawa. Paham ya? Sehingga tidak punya nyawa. Kalau dia antangan hidup, sebenarnya Allah mengatakan semua makhluk yang Allah ciptakan, bahkan batu pun juga bertasbih. Kalau bertasbih dia hidup enggak sebenarnya? Paham ya? Pahami satu. Berarti dia hidup sebenarnya. Tapi yang disebut dengan makhluk hidup dalam syariat itu adalah yang bernyawa. Ya, yang bernyawa. Karena tumbuhan kok jadi gede, jadi ya Allah jadikan itu. Maka dia bernyawa enggak tumbuhan? Tumbuhan bernyawa enggak? Tidak. Ya, tapi tumbuhan enggak bernyawa. Ini paham ya? Yang bernyawa ya malaikat juga bernyawa. Dalilnya malaikat Jibril juga diambil cabut nyawanya oleh malaikat maut dengan izin Allah SWT. Berarti dia juga punya nyawa. Apakah karakteristiknya sama? Berarti pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama ya. Apakah karakteristiknya sama? Allahu a'lam. Tentang pembentuk roh itu sendiri. Karena Ibnu Qayyim mengatakan apa pembentuk roh itu, maka itu adalah ilmunya indallah, hanya Allah yang tahu. Artinya begini, malaikat punya nyawa, manusia juga punya nyawa. Apakah nyawa malaikat dan nyawa manusia sama? Gitu kan pertanyaannya. Sama karakteristiknya? Maka hanya Allah yang tahu. Nyawa manusia saja nggak tahu pembentuknya apa, gitu ya. Yang jelas ada nyawanya, iya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian
sakaratul maut. Apakah sakaratul maut itu hanya berlaku pada manusia? Ataukah berlaku pada selain manusia? Maka ikhwanakumullah, naza itu berkaitan dengan nyawa. Saya ulangi, naza itu sakaratul maut ya, paham ya? Naza atau sakaratul maut itu berkaitan dengan diambilnya nyawa. Oke ya, berkaitan dengan diambilnya nyawa. Maka ikhwanakumullah subhanahu wa ta'ala, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan pasti akan merasakan namanya sakrah. Kata sakaratul maut itu, kata sakrah itu artinya apa? Mabuk, sakran, tahu ya mabuk. Faham ya? Sakaratul maut. Nah, sehingga pada saat seorang itu akan diambil nyawanya, sudah mencapai, sudah kan diambil itu dari kepala ya. Ketika dicabut, maka yang pertama hilang dari mana dulu? Kaki. Makanya ikhwah, salah satu bentuk menengarai, menandai seorang itu mati atau enggak, itu diawali dengan dipegang kakinya. Itu ada sunahnya, nanti ada. Dipegang kakinya. Ya, pegang kakinya dingin. Ya, meskipun kalau kita kena AC juga dingin ya. Enggak, maksudnya di sini kalau orang yang kondisi sakaratul maut. Nah, diambil dari kakinya sampai ke atas kepala. Makanya bahasanya kalau sudah sampai kerongkongan, tenggorokan, kerongkongan sini, wa idza fa idza balagatil hulqum, maka disitulah dia masih bisa bicara enggak? Masih bisa. Tapi sudah tidak diterima yang namanya taubat. Artinya berarti tubuhnya sudah tidak ada nyawa, tinggal di sini. Itu Firaun yang terjadi pada Firaun. Ya, ini bisa difahami ya. Jadi sakarat itu adalah kaitan dengan disabutnya nyawa. Ya, pada saat semua yang bernyawa berarti akan merasakan seperti itu. Bedanya, Rasulullah mengatakan, apakah sakaratul maut itu berlaku pada semuanya? Tidak. Ada orang-orang yang dikecualikan. Secara umum pasti yang punya nyawa akan merasakan sakrah ini tadi. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak merasakan sakaratul maut. Siapa? Para nabi. Para nabi tidak akan merasakan sakaratul maut. Hanya Rasulullah ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan harusnya tanpa merasakan sakaratul maut Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah SAW merasakan sakaratul maut? Karena Rasulullah memilihnya. Rasulullah memilih itu. Kata Rasulullah, saya ingin merasakan sebagaimana orang beriman. Ngerti nggak? Maksudnya sebagaimana manusia biasa. Padahal para nabi mendapatkan keistimewaan tidak akan merasakan sakaratul maut. Ya, makanya kan malaikat maut kan bahasanya di dalam hadis disebutkan malaikat maut bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana ya Rasulullah, pelan-pelan sakit. Itu yang paling pelan aja sakit ya. Rasulullah saking sayangnya pada umatnya, Rasulullah ingin sama dengan umatnya. Lihat, kalau bahasanya begini, beliau menurunkan derajat kemuliaannya untuk sama dengan umatnya saking sayangnya. Gampangnya begini Pak, bahasa saya itu seperti ini. Kalau kita lagi ngomong sama anak bayi, anak kecil, antum kira-kira ngomongnya gimana? Nah gitu loh, paham enggak? Saking sayangnya Rasulullah SAW pada umatnya. Ini Rasulullah SAW. Para nabi tidak merasakan sakaratul maut. Terus kemudian siapa? Orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid di medan peperangan, mereka tidak merasakan sakaratul maut. Mati syahid di medan peperangan ya, mereka tidak merasakan sakaratul maut. Wallahu taala a'lam. Begitu Pak. Baik, sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kenapa beliau Ibnu Qayyim itu sudah membahas tentang adab kubur, kemudian alam kubur di awal?
Karena nanti ada banyak pengingkaran di kalangan orang-orang zindik. Ya, pengingkaran di kalangan orang zindik tentang adab kubur. Jadi mereka mengingkari adanya adab kubur. Waliyadzubillah. Ya. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang Allah berkahi dan manfaat di dalamnya. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang melahirkan ketakwaan setelahnya. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.